Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 24. Tidak ada hukum publik dan hukum resmi di Pulau Sembilan Naga. Penguasa pulau adalah raja, satu-satunya penguasa di negeri ini. Jika pemilik pulau menghendakinya, ia dapat mengajukan permohonan hukum internasional untuk mendirikan negara baru. Pulau ini adalah negeri impian, surga. Sekarang, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah tidak ada yang mau menaikkan tawaran? Tidak ada yang mau menjadi pemilik Pulau Sembilan Naga ini? Keheningan dan keheningan yang mematikan memenuhi seluruh tempat pelelangan. Semua orang saling memperhatikan. Kata-kata juru lelang itu memang membuat mereka tersulut emosi dan hasrat mereka sepenuhnya. Namun, mereka tetap tidak bisa mendapatkan likuiditas sebanyak itu, karena perusahaan mereka akan sangat terpukul oleh dampaknya dan akan sangat memengaruhi perusahaan mereka dan menghancurkannya. Jantungku berdebar kencang. Namun mereka dilanda ketidakberdayaan. Ini adalah potret terdalam dan paling jujur yang menggambarkan hati mereka. Jejak kekecewaan tergambar di wajah elegan sang juru lelang muda, Xiao Ai. Meskipun harga 2,3 miliar sudah melebihi ekspektasinya, ia masih berharap dapat menjual pulau itu dengan harga lebih tinggi. Sebaliknya, pria setengah baya yang gemuk itu memiliki suasana hati yang berlawanan saat senyum muncul di wajahnya, ekspresi bangga terlihat di wajahnya. Pandangannya beralih ke penawar terakhir, pria tua itu, dan kemudian tanpa sadar melirik Tang Xiu. 2,5 miliar. Suara Tang Xiu akhirnya bergema di dalam tempat pelelangan. Hanya dalam sepersekian detik, semua orang di dalam tempat pelelangan menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Tidak seorang pun dari mereka pernah berpikir bahwa Tang Xiu, yang sebelumnya tidak dapat membeli ginseng liar berusia 1000 tahun, sekarang berpartisipasi dalam pelelangan pulau pribadi ini. Dia bahkan menawar dengan harga yang sangat tinggi. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak keberanian? Lebih-lebih lagi. Siapa dia? Setiap pertanyaan muncul dan menggelembung dalam pikiran setiap orang. Miao Tang, Xiao Mingzhen, dan bahkan Dao Master Zi yang seperti makhluk abadi yang duduk di samping Tang Xiu, terkejut dan terguncang oleh keberanian Tang Xiu. Mereka menatap Tang Xiu dengan tak percaya. Dan tidak pernah sekalipun mereka menduga bahwa Tang Xiu mampu menghasilkan begitu banyak uang. Xiao Mingzhen menyentuh Miao Tang dengan lembut dan berbisik, bujuklah dia agar tidak bertindak gegabah di tempat ini. Bos besar yang tersembunyi di balik lelang ini sangat kuat, dan seseorang yang harus kita hindari untuk menyinggung perasaannya. Bab 101, Pemiliknya. Bibir bawah Miao Tang menggeliat saat dia mendesah dalam hati. Kemudian dia menarik lengan baju Tang Xiu dan berbisik. Tang Xiu, jangan main-main dengan lelang ini. Jika kamu tidak punya cukup uang dan memalsukan harga, kamu tidak hanya akan didenda dengan jaminan yang sangat besar, tetapi kamu juga akan mendapat pukulan telak dari rumah lelang ini. Bos besar di balik lelang Violet Redwood ini adalah orang yang sangat berkuasa. Lengkungan yang jelas terlihat di sudut mulut Tang Xiu saat dia melirik layar ponselnya yang menampilkan pesan singkat. Dia kemudian berkata sambil tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun tanpa pertimbangan dan pertimbangan kemampuanku. Miao Tang tersentak, lalu dia menyerah membujuknya lebih jauh. Dia merasa bahwa Tang Xiu tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Meskipun Tang Xiu sangat berkuasa, tetapi usianya, bagaimanapun juga, mengatakan sebaliknya. Dia terlalu muda, berusia sekitar 20-an. Meskipun keluarganya sangat kaya, mustahil untuk mentransfernya sebanyak itu. Di baris depan. Senyum dan ekspresi bangga di wajah pria setengah baya yang gemuk itu membeku dalam sekejap. Dengan susah payah, dia menoleh, dan saat dia melihat Tang Xiu, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan membentak dengan suara keras. Omong kosong. Dia pasti sengaja mengganggu pelelangan. Aku tidak percaya dia bisa mengeluarkan 2,5 miliar untuk membeli pulau ini. Perkataannya itulah yang disetujui dan diiyakan oleh sebagian besar orang di tempat pelelangan itu ketika pembicaraan pun kembali terdengar. Hah? Berapa umurnya? Dia masih terlalu muda. Bagaimana mungkin dia punya 2,5 miliar untuk membeli pulau itu? Lelang ini bukan lelucon. Apa dia tidak tahu konsekuensi dari pengaturan harga? Bah!
Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya pilihan. Harga Pulau Sembilan Naga untuk dibeli sekarang bukanlah 250.000 atau 2,5 juta yuan. Harganya 2,5 miliar. Bahkan di antara semua orang yang hadir saat ini, aku yakin 4 dari 5 aset setiap orang tidak akan berjumlah sebesar ini. Apakah kepala anak ini ditendang oleh seekor keledai? Sebelumnya, si gendut itu telah merampas ginseng liar berusia 1000 tahun itu darinya. Mungkinkah dia menyimpan dendam dan sekarang sengaja menaikkan harganya? Apakah dia tidak menyadari bahwa si gendut itu telah mencapai batasnya dan tidak dapat menaikkan harganya lagi? Dasar orang bodoh, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Demi dendam, bahkan untuk membuka lelucon sebesar itu, dia mungkin takut menunggangi harimau, itu akan menyebabkan hemofilus. Bodoh. Dengan pendengarannya yang tajam, Tang Xiu dapat mendengar dengan jelas semua pembicaraan di sekitarnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun, dan hanya senyum di wajahnya yang perlahan memudar. Juru lelang, Xiao Ai, saat ini sedang dilanda kekhawatiran. Dia sangat paham tentang satu hal, jika Tang Xiu akhirnya memperoleh hak untuk membeli Pulau Sembilan Naga dan ternyata tidak mampu mengeluarkan begitu banyak uang, maka lelang ini akan gagal. Dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan persentase dari barang lelang yang terjual, tetapi juga akan mencoreng nama baiknya dan membuat reputasinya dalam bisnis lelang anjlok. Akan tetapi, dia juga sadar betul bahwa ketika pelelangan sedang berlangsung, dia tidak punya hak maupun kewenangan untuk menanyakan jumlah uang yang dimiliki Tang Xiu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dengan ekspresi tak berdaya, juru lelang, Xiao Ai, menatap pria gemuk setengah baya itu, sebelum pandangannya tertuju pada Tang Xiu. Pria setengah baya yang gemuk itu melotot ke arah Tang Xiu sambil berteriak keras sekali lagi. Nona juru lelang, saya sarankan agar anak itu membuktikan bahwa dia punya cukup uang. Kalau tidak, rumah lelang Anda tidak hanya akan benar-benar didiskreditkan, tetapi Anda juga akan membuat semua tamu lelang kecewa. Juru lelang itu menatap tajam ke arah Tang Xiu, dan akhirnya menjawab pria paruh baya yang gemuk itu dengan ekspresi tak berdaya. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya hak untuk melakukan itu. Tang Xiu terang-terangan mengabaikan pria setengah baya yang gemuk itu dan malah berbicara kepada juru lelang. Sekarang saya ingin bertanya, jika ada orang yang sengaja membuat masalah di rumah lelang, tindakan apa yang akan dilakukan rumah lelang Anda? Misalnya, untuk seseorang yang menerima kekalahan dengan tidak sopan dan menjadi pecundang. Seperti si gendut ini yang seperti anjing yang melompati tembok karena putus asa. Pangsialan, kau cari mati saja. Pria setengah baya yang gemuk itu terbakar amarah saat dia melotot dan meraung ke arah Tang Xiu. Juru lelang Xiao Ai sangat ketakutan dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan, terlepas dari apakah pria itu mampu membeli barang atau tidak, karena dia sudah menawar, maka balai lelang kami akan melakukan transaksi mengenai barang yang dilelang dengannya. Selain itu, masalah ini adalah urusan balai lelang kami dan pria itu dan Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur. Silakan kembali ke tempat duduk Anda, kami akan melanjutkan lelang. Saya ingin bertanya, apakah Anda ingin menaikkan harga? Wajah pria setengah baya yang gemuk itu memerah. Ia dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun ia memiliki latar belakang dan kekuatan, ia tidak berani menentang rumah lelang ini. Ia hanya bisa memilih untuk tunduk dalam kehinaan dan menelan amarahnya saat ia duduk diam. Juru lelang Xiao Yi merasa lega. Namun, ketika dia melihat pria paruh baya yang gemuk itu tidak lagi menawar, dia merasa sedikit kecewa, tetapi tetap berkata, tawaran saat ini untuk Pulau Sembilan Naga adalah 2,5 miliar. Apakah ada tawaran lain? Jika tidak, Pulau Sembilan Naga ini akan dijual kepada pria itu. Tak seorang pun berbicara. Semua orang memandang Tang Xiu karena mereka ingin menunggu hasilnya. Kalau begitu, dengan ini saya umumkan bahwa hak kepemilikan Pulau Sembilan Naga dijual kepada penawar terakhir. Tuan, silakan ambil kartu identitas Anda dan ikuti saya ke belakang panggung untuk melanjutkan formalitas transaksi. Pandangan juru lelang tertuju pada Tang Xiu saat dia berbicara dengan ekspresi penuh harap. Tang Xiu bangkit dan berjalan menuju bagian belakang tempat pelelangan. Pria setengah baya yang gemuk itu juga tiba-tiba berdiri sambil menatap Tang Xiu dengan ekspresi getir dan penuh kebencian sambil berseru. Semuanya, jangan pergi dulu.
Ayo kita ikuti ke belakang panggung dan lihat. Aku ingin melihat apakah bajingan yang masih belum menumbuhkan rambutnya ini bisa mengeluarkan 2,5 miliar. Ya. Ayo kita pergi dan lihat. Baiklah, mari kita lihat hasilnya. Baiklah, ayo berangkat. Tidak ada yang memilih untuk pergi karena semua orang berbondong-bondong menuju ke belakang panggung. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Tang Xiu mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Jika dia benar-benar mampu membayarnya, mereka juga bisa menyaksikan transaksi dengan harga selangit ini. Mia Ontang dan Xiao Mingzhen saling memandang dengan senyum yang dipaksakan, saat mereka juga mengikuti kerumunan menuju belakang panggung. Jika jumlahnya 1,8 miliar, mereka juga dapat mengumpulkan uang untuk membantu Tang Xiu membayarnya. Namun, jumlah uang sebesar 2,5 miliar, bahkan jika mereka ingin menyediakannya, akan sangat sulit. Di belakang panggung tempat pelelangan, manajer itu sudah tahu tentang seluruh masalah pemrosesan. Pandangannya menyapu kerumunan terlebih dahulu sebelum akhirnya jatuh pada Tang Xiu sambil berkata sambil tersenyum. Tuan Tang, selamat. Tang Xiu menganggukkan kepalanya sambil menyerahkan kartu ban dan berkata, transfer uangnya. Manajer itu mengambil kartu ban dan memanggil beberapa asisten sambil segera menangani transfer ke rekening. Ketika 2,5 miliar telah ditransfer, ia segera memberi isyarat kepada beberapa asistennya untuk membantu Tang Xiu menyelesaikan prosedur transaksi, mengisi kontrak pembelian, dan formalitas lainnya. Dibenarkah? Dia benar-benar membelinya. Pria setengah baya yang gemuk itu tercengang. Orang-orang yang sebelumnya diam-diam mengejek Tang Xiu juga tercengang. Mereka menatap dengan ekspresi datar ke arah Tang Xiu, yang sedang dipandu oleh staf rumah lelang untuk menangani berbagai macam prosedur. Masing-masing dari mereka saling memandang dengan cemas, karena rasa malu muncul di wajah mereka. Siapa yang menyuruh mereka bermain dengan wajah? Malam ini, lelang ini telah menunjukkan apa yang disebut bermain dengan wajah. Pria setengah baya yang gemuk itu sangat malu sehingga dia hampir mencari tempat untuk mengebor dan mengubur dirinya sendiri. Orang-orang lain itu juga merasa seolah-olah mereka ditampar tanpa ampun dengan sepasang telapak tangan yang tak terlihat. Bahkan Mia Ontang dan Xiao Mingzhen diam-diam terdiam, bingung, dan merasa malu untuk pertama kalinya. Dengan demikian, lelang Violet Redwood akhirnya berakhir dengan memuaskan. Setelah melalui berbagai prosedur, sejumlah besar tamu berbondong-bondong mendatangi Tang Xiu untuk menyampaikan niat baik mereka. Karena orang-orang ini memiliki identitas yang sangat berpengaruh di negara ini, Tang Xiu tidak ingin menyinggung mereka dengan mudah, karena ia dengan enggan menyapa mereka dan meminta izin dengan susah payah. Kemudian, ia, Mia Ontang, Xiao Mingzhen, dan Dao Master Zi segera pergi. Setengah jam kemudian, di dalam kamar presidensial di lantai atas Hotel Jarvis Bintang 5, Tang Xiu mentransfer kembali pinjaman sebesar 80 juta yuan kepada Jia Ruidao. Ia kemudian menelepon Chen Zizhong dan meminta nomor rekening banknya serta mentransfer kembali 500 juta yuan kepadanya. Sekarang, hanya tersisa 90 juta yuan di rekening bank Tang Xiu. Utang 2,5 miliar yuan. Setelah menangani masalah ini, Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Pepatah lama mengatakan banyak orang takut digigit kutu, namun mereka berhenti khawatir ketika hutang sudah sampai ke telinga. Namun kalimat ini sangat tidak pantas untuk Tang Xiu. Dia selalu membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan menandai garis yang jelas antara hak pribadi dan hak orang lain. Meskipun Chen Zizhong adalah murid tidak resminya, tetapi hubungan pribadi mereka tidak boleh dicampur dengan harta pribadi mereka. Dan uang ini bukanlah bakti kepada Chen Zizhong baginya. Sangat penting untuk mempercepat rencana menghasilkan uang. Tang Xiu pergi ke jendela sambil menatap tirai malam, mengamati kubah-kubah saat berbagai macam pikiran muncul di benaknya. Waktu berlalu cukup lama saat ia mengingat sesuatu dan meninggalkan kamar suite-nya dan mengetuk pintu kamar suite presidensial berikutnya. Di dalam kamar presidensial berikutnya, Mia Ontang dan Xiao Mingzhen tidak langsung beristirahat karena mereka duduk di ruang tamu yang terang benderang. Sambil menghisap rokok, mereka mengobrol pada saat yang sama. Saudara Xiao, saya sangat penasaran dengan identitas Tang Xiu. Semakin saya menyelidiki tentangnya, semakin saya merasa bahwa dia sangat misterius sampai-sampai tidak dapat dipahami.
Mata Miaontang hampir keluar saat dia berkata dengan nada ketakutan. Xiao Mingzhen tersenyum. Bukan hanya kamu yang punya perasaan seperti ini. Aku mendapat info bahwa Tang Xiu berasal dari keluarga biasa, keluarga dengan orang tua tunggal, dan tidak punya latar belakang yang hebat. Fakta yang tidak bisa kupercaya adalah dia menjadi idiot selama setahun setelah mengalami kecelakaan mobil. Katakan padaku, bisakah seorang idiot menciptakan sensasi sebesar itu? Miaontang mengangguk dan berkata, kisah hidupnya seperti selembar kanvas putih, meskipun beberapa warna baru saja mengisi kanvas itu. Itu hanya kontaknya dengan keluarga Long dari Kota Bintang. Namun, hal yang paling ingin ku ketahui adalah, siapa latar belakang sekolah gurunya? Aku memang meminta seseorang untuk menyelidikinya, tetapi tidak ada petunjuk sedikit pun. Xiao Mingzhen mengangguk sambil mendesah dan berseru. Benar. Aku benar-benar ingin tahu dari mana gurunya berasal. Seorang guru yang sangat hebat yang bisa mengajar seorang jenius muda yang sangat hebat. Dan malam ini, dia menghabiskan 2,56 miliar yuan. Jumlah ini, bahkan bagi kita adalah jumlah uang yang sangat besar. Tapi dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Itu mengingatkanku bahwa aku juga sangat ingin tahu dari mana dia mendapatkan uang itu. Raut wajah Miaontang berubah, lalu bertanya. Haruskah aku meminta seseorang untuk memeriksanya? Aku yakin dia pasti bisa menemukan sumber uang itu. Xiao Mingzhen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Jangan. Tang Xiu bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, dan ini menyiratkan bahwa ada sosok kuat yang tidak kita kenal di belakangnya. Jika dia tahu bahwa kita mengirim seseorang untuk menyelidiki, aku khawatir itu akan membuatnya marah. Kita hanya sedikit mengenalnya, dan persahabatan kita tidak cukup dalam. Dan melakukan itu akan merusaknya. Ah! Itu benar. Miaontang mendesah tak berdaya. Xiao Mingzhen kemudian berbicara perlahan. Kita tidak perlu menyelidiki lebih dalam identitas Tang Xiu dan sebagainya. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah memperdalam hubungan kita dengannya. Dan ini akan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Besok kita akan berangkat ke wilayah Laut Naga Jahat. Kita harus bertarung berdampingan, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk memperdalam hubungan kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya, ini kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Ketika Miaontang mendengarnya, dia menjawab dengan senyum menyeringai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 102, meminta bimbingan dengan rendah hati. Ketuk-ketuk. Suara ketukan di pintu menghentikan pembicaraan Miaontang dan Xiao Mingzhen. Mereka saling berpandangan sementara ekspresi bingung terpancar di wajah mereka. Siapa yang mengetuk pintu mereka selarut ini? Tang Xiu, kamu belum istirahat? Miaontang membuka pintu dan terkejut melihat Tang Xiu berdiri di luar. Tang Xiu berkata, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Miaontang menjawab sambil tersenyum. Masuklah, mari kita bicara di dalam. Tak lama kemudian, Tang Xiu duduk di sisi berlawanan dari Miaontang dan Xiao Mingzhen, sambil berkata, bisakah kalian berdua memberitahu saya tentang identitas kalian? Selain itu, besok kita akan bergegas ke wilayah Laut Naga Jahat. Kita akan bekerja sama dan bertarung bersama. Dan sejujurnya, saya tidak tahu apapun tentang kalian berdua. Miaontang tersenyum dan menjawab. Saya adalah patriark keluarga Miao Haiking dan juga presiden grup Miao. Guru saya adalah Daois Enhui. Dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang saya adalah seorang kultivator lepas. Xiao Mingzhen melanjutkan. Saya orang bebas, tertiup angin untuk menabuh genderang dan menjalankan perusahaan Ventura. Awalnya, saya adalah seorang seniman bela diri, dan baru kemudian saya menemukan setengah dari buku panduan kuno tentang kultivasi secara kebetulan. Baru saat itulah saya mulai menapaki jalur kultivasi. Tang Xiu mengangguk dan berkata, saya seorang mahasiswa dan akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mengenai latar belakang jalur kultivasi saya, itu sangat rumit, jadi saya hanya bisa memberitahu kalian berdua nanti. Mendengar perkataan Tang Xiu, keduanya sedikit kecewa. Namun, mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dan cukup cerdik untuk tidak menyelidiki lebih jauh.
Tang Xiu kemudian memberitahu mereka tujuannya datang terlambat dan mengganggu mereka saat dia dengan rendah hati bertanya. Kalian berdua telah berenang selama bertahun-tahun di masyarakat. Identitas kalian juga tidak biasa. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian berdua, bagaimana cara saya mengelola pulau pribadi? Ini. Mereka saling memandang. Meskipun mereka memiliki identitas yang tidak biasa, tetapi mereka tidak memiliki pulau pribadi, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang pengelolaan pulau pribadi? Tang Xiu bertanya dengan heran. Kalian berdua tidak tahu tentang itu? Batuk, batuk, batuk. Mia Ontang terbatuk beberapa kali sambil tersenyum paksa. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, menurutku mengelola pulau pribadi seharusnya bukan masalah yang sulit. Sekarang, orang kaya bisa dengan mudah mengurus semuanya. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengurus profesional dan membiarkannya mengurus semua urusan di pulau itu. Pelayan? Mati saja. Tang Xiu menepuk dahinya sambil mendesah pelan. Kepalanya tampak kacau untuk sesaat. Ia juga memiliki seorang pengurus yang sangat baik saat berada di dunia abadi, yang telah mengikutinya selama lebih dari 6.000 tahun. Sebagian besar urusan dalam negerinya dikelola oleh pengurus tersebut. Satu-satunya yang tersisa adalah tentang kandidatnya. Tang Xiu benar-benar pusing. Mempekerjakan seorang pengurus adalah cara yang bagus, tetapi di mana dia bisa menemukan pengurus atau pembantu rumah tangga yang setia dan kompeten? Siapa yang juga bisa tinggal di pulau terpencil di Samudra Pasifik? Melihat ekspresi Tang Xiu, Mia Ontang juga memahami pikirannya saat dia menyelidiki dan melanjutkan. Atau aku bisa membantumu menemukannya, pengurus dari Inggris adalah yang terbaik. Selama kamu punya cukup uang, kamu bisa menyewa pengurus paling terkenal di dunia. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, lupakan saja masalah ini dan bicarakan nanti. Hari berikutnya, sebuah kapal barang berlabuh di pelabuhan Pulau Jingmen, saat berlabuh dan kemudian berlayar sesudahnya. Mia Ontang mengatur kapal barang ini dari kontaknya di Pulau Jingmen. Kapal itu nantinya akan mengangkut tubuh binatang buas. Selain dari kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 4 orang, hanya ada lebih dari selusin awak kapal dan 2 koki. Langit tampak biru cerah, sementara angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Tang Xiu datang ke buritan sendirian dan kemudian duduk bersila di geladak. Dia diam-diam mengolah seni surgawi asal kosmik. Meskipun saat itu siang hari, dia masih bisa menyerap sedikit cahaya bintang. Di dalam tubuhnya, 9 bola bintang berputar diam-diam saat mereka melepaskan sinar cahaya yang cemerlang, sambil menyerap masuknya kekuatan bintang. Hah! Di tengah kultivasinya, raut wajah Tang Xiu tiba-tiba berubah. Sebelumnya, ia menemukan bahwa energi bintang yang diserapnya tidak memiliki atribut api. Dan hari ini, matahari bersinar terang dan kekuatan bintang yang diserapnya sebagian besar berasal dari cahaya matahari, yang membawa serta jejak elemen api. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang sedangkan alam semesta terbagi menjadi 2 kutub. Perpaduan harmoni yin dan yang akan membentuk permata yang belum dipoles menjadi sempurna. Gagasan ini muncul dalam benak Tang Xiu. Kekuatan bintang yang diserapnya di dalam tubuhnya berubah seperti api yang menyala dan air mendidih saat mulai melonjak dengan liar. 9 bola bintang berubah saat menciptakan pola formasi yin yang di saat berikutnya, saat kekuatan bintang berkobar dan mengalami perubahan mendasar. Kekuatan bintang berubah menjadi seperti kabut saat 9 bola bintang menelan pada saat yang sama, sambil menyemburkan aliran qi yang suram. Tang Xiu dengan mudah mengendalikan arus dan mengarahkannya ke saluran meridiannya. Sesuai dengan seni surgawi dari asal kosmik, ia mulai berputar di dalam garis rute dan melonjak naik dengan gila-gilaan. Mendesis. Tubuh Tang Xiu bergetar hebat saat rasa sakit yang menusuk keluar dari meridiannya. Saluran meridiannya seperti jaringan tipis karena mudah robek, dan menciptakan celah terbuka di saluran tersebut. Qi suram dengan mudah mengisinya, memelihara, dan memperbaiki saluran tersebut. Seiring dengan masuknya qi suram, saluran meridian yang baru diperbaiki mulai mengembang, robek, dan kemudian diperbaiki lagi. Proses itu berlanjut sekali lagi dan berubah menjadi siklus tanpa akhir. Tang Xiu kehilangan kontak dengan waktu dan melupakan segala hal tentang dunia. Rasa sakit yang tak berujung, ia berani mengatakan bahwa ia belum pernah mengalami rasa sakit yang begitu mengerikan.
Rasa sakit awalnya hanya berasal dari saluran meridiannya dan berlanjut dari daging dan darahnya. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu menyerangnya dari mana-mana, rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak dari kedalaman jiwanya. Ribuan bintang di kedalaman alam semesta yang luas bergetar bersama, bahkan planet-planet yang redup tanpa kilau, membentuk lingkaran cahaya di permukaannya. Pembentukannya seolah-olah merupakan jaringan raksasa yang melepaskan lapisan demi lapisan energi yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke bumi dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Pada saat ini, kecerahan matahari yang tak berdasar melonjak di bumi saat suhu meningkat 10 derajat dalam waktu singkat 7 atau 8 napas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Di setiap sudut bumi, ratusan juta orang menatap langit dengan ekspresi bingung dan heran. Di perairan Cina Tenggara, Tang Xiu masih duduk di atas kapal barang sementara semua kru dan koki menunjukkan ekspresi bingung. Gelombang panas membubung dan bergulung-gulung saat tubuh mereka mulai berkeringat deras. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya semakin tinggi. Apa-apaan gelombang panas yang mematikan ini? Astaga, aneh sekali. Apa yang terjadi? Alat ukur suhu menunjukkan 37 derajat. Sial, suhunya masih naik, 38 derajat. 39 derajat. Apa-apaan ini? Mungkinkah ini kiamat? Suhunya sudah naik hingga 40 derajat. Apa yang harus kita lakukan? Terus berlayar ke laut dalam? Kita tunggu dulu. Di dalam kabin kapal barang, Dao Master Zi, Mia Wontang, dan Xiao Mingzhen segera berlari keluar kabin. Begitu mereka tiba di dek dan menatap matahari di langit biru, ekspresi ngeri dan takut tiba-tiba muncul di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat matahari sebesar ini, dan juga pertama kalinya mereka merasakan anomali matahari yang tidak biasa. Seolah-olah gelombang panas yang sangat deras menyapu dari langit, menyebabkan suhu udara di atas laut menjadi lebih panas. Fluktuasi ki spiritual? Pada saat itu, raut wajah mereka berubah. Mereka adalah para kultivator dan mampu merasakan dengan tajam ki spiritual di sekitarnya. Mereka dapat merasakan bahwa ki spiritual yang besar melonjak dan berbondong-bondong menuju bagian belakang kapal. Ayo pergi! Mia Wontang berteriak ketika tubuhnya bagaikan petir yang menyambar ke arah belakang dalam sekejap. Akan tetapi, semburat ketidakpercayaan terpancar dari mata mereka saat mereka tiba di dek belakang, karena mata mereka yang terkejut terpaku erat pada Tang Xiu. Itu dia. Bibir Mia Wontang bergerak-gerak seolah-olah dia melihat hantu dalam diri Tang Xiu. Jika itu orang lain, mungkin dia hampir tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun, orang yang menciptakan fenomena dunia seperti itu ternyata adalah Tang Xiu. Meskipun dia menyaksikannya secara langsung, dia tetap tidak bisa menerimanya. Tubuh Xiao Mingzhen gemetar saat ia berjuang melawan lengannya yang menggigil, menunjuk punggung Tang Xiu dan tanpa sadar berteriak. Dia, bagaimana dia melakukannya? Adegan ini, bukankah ini terlalu mengerikan? Suhu terus meningkat, ini tidak baik. Kita dapat menahan suhu ini, tetapi awak kapal tidak akan mampu menahannya. Mia Wontang seakan-akan baru saja tersadar dari mimpinya. Raut wajahnya seperti orang yang baru saja mengalami kejadian tragis. Ia merasa harus bergegas menghampiri Tang Xiu dan menghentikannya. Jangan! Mata Dao Master Zi berbinar saat dia bergerak dalam sekejap untuk menghalangi Mia Wontang dan berbicara dengan suara rendah. Jangan ganggu dia. Mungkin ini kesempatan besar baginya. Mari kita kirim kru untuk pergi terlebih dahulu dan kemudian kembali. Ini. Mia Wontang dan Xiao Mingzhen saling melirik sekilas, lalu mengangguk pelan sambil mengerahkan seluruh tenaga mereka menuju kabin. Setelah mengetahui bahwa kapal itu memiliki perahu cadangan, mereka segera membawa para pelaut dan koki untuk naik ke perahu dan berlayar menjauh. Setengah jam kemudian, dengan menggunakan rompi penyelamat, mereka bertiga kemudian kembali ke kapal barang. Dao Master Zi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Puluhan mil laut jauhnya, suhunya tidak setinggi di sini, tetapi sudah mendekati 40 derajat. Suhu di sini setidaknya 50 derajat. Jika terus seperti ini, saya khawatir kita juga tidak akan mampu menahannya.
Mia Ontang berdiri di geladak 20 meter jauhnya dari Tang Xiu saat dia berbicara dengan senyum masam. Berlatih dan berkembang. Ekspresi aneh terungkap pada diri Dao Master Zi saat jari-jarinya menunjuk ke udara dan membuat tanda silang. Mia Ontang dan Xiao Mingzhen mengerutkan kening. Berkultivasi? Bermeditasi di sini? Pada saat ini? Lelucon apa ini? Dao Master Zi duduk bersila sambil berbicara dengan suara rendah dan jelas. Apakah kalian berdua benar-benar bodoh? Apakah kalian ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk bermeditasi dan berkultivasi di sini? Suhunya memang sangat tinggi, tetapi kita masih bisa menahannya. Bukankah kalian berdua adalah ahli yang telah berlatih selama puluhan tahun? Kalian tidak dapat merasakan konsentrasi ki spiritual di udara? Tubuh Mia Ontang dan Xiao Mingzhen bergetar sementara ekspresi gembira segera muncul di wajah mereka. Ya. Mereka benar-benar bisa merasakan aliran ki spiritual yang deras dan kaya. Konsentrasi ki spiritual di sini 10 kali lebih tinggi daripada tempat lain. Berkultivasi dalam kondisi ini akan jauh lebih cepat daripada latihan mereka yang biasa. Praktik. Mereka segera duduk bersila dan mulai bermeditasi dan berkultivasi. Kesempatan yang sangat berharga seperti ini tidak ingin mereka lewatkan. Mereka memang jenius dalam kultivasi. Setelah menantang formasi 1000 revolusi, mereka sudah lama ingin menenangkan pikiran dan berkultivasi dengan damai, berusaha keras untuk menembus level kultivasi mereka. Bab 103, Kejutan Besar. Beijing. Gedung-gedung pencakar langit tampak seperti kaki raksasa yang menapak di tanah, dengan bagian atas kepala mereka menghadap ke langit biru. Di dalam salah satu gedung, Andi berjalan dengan sepatu hak tinggi dan membuka pintu kantor. Tingginya hanya 1,58 meter, dengan wajah seperti boneka orang barat, tampak lembut dan cantik dengan kontras dada yang besar dan montok. Wajah Loli, tapi Lolita yang bangga dan menawan. Andi memegang sebuah map di dadanya ketika dia datang ke meja dan mengetuk meja sambil berkata, "Bos, hasil tes lab sudah keluar." Kang Xia tiba-tiba bangkit dari balik meja. Sambil mengambil map yang diserahkan Andi, dia berbicara dengan suara berat. Bagaimana dengan hasilnya? Andi berkata, tidak ada zat berbahaya. Bahan obat Cina dengan khasiat yang sangat kuat. Benarkah? Kebahagiaan tampak di wajah Kang Xia saat dia segera membuka map itu. Andi duduk di kursi di depan meja dan berkata sambil tertawa. Tentu saja itu nyata. Laporan pemeriksaan telah menyatakannya dengan jelas. Dan menurut perintah Anda, saya juga telah mendaftarkan perusahaan di Biro Perdagangan dan Industri. Pemilik sahnya adalah Tang Xiu, dan untuk perjanjian saham, Anda perlu menandatanganinya secara pribadi. Cahaya kebijaksanaan yang penuh perhatian melintas di mata Kang Xia. Setelah membaca dokumen-dokumen itu, dia kemudian berbicara dengan nada yang dalam. Kita mungkin harus pindah dari kota ini karena kantor pusat perusahaan baru akan didirikan di Star City. Tahap pertama pekerjaan kita adalah merekrut peneliti dan ilmuwan kosmetik, menyewa pabrik, mendaftarkan merek dagang, dan mengemas kedua produk tersebut. Perusahaan dan persiapan tahap pertama harus didirikan dalam waktu 2 bulan ini. Oke. Andi membuat gerakan tangan, tidak masalah, saat dia berkata dengan senyum manis. Aku sudah menganggur selama beberapa bulan, jadi kita bisa memulai fase pertama. Kurasa kedua orang itu, Jack dan Cruz, pasti akan melompat dengan gembira. Mereka pasti memuji Tuhan dengan keras dan Big Boss kita di masa depan. Kang Xia berbagi kegembiraannya saat berbicara dengan suara bersemangat. Big Boss menarik, luar biasa jika boleh kukatakan. Selain itu, ini pertama kalinya aku begitu bersemangat dan bersemangat saat memasuki tempat kerja baru. Sudah lama aku tidak bisa merasakan perasaan seperti ini, tetapi sekarang perasaan itu muncul lagi. Mengenai pria yang akan menjadi bosnya, Andi juga penuh rasa ingin tahu. Melihat Kang Xia yang penuh semangat juang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, bukankah kamu seharusnya menghubungi bos? Sepertinya kamu belum memberinya jawaban yang pasti, kan? Raut wajah Kang Xia membeku sesaat saat dia mengeluarkan ponselnya sambil berbicara sambil tersenyum. Sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Aku akan menghubunginya sekarang juga. Setelah beberapa saat, sedikit kemarahan muncul di wajah Kang Xia saat dia melempar teleponnya ke meja dan berkata,
Teleponnya tidak bisa tersambung. Aku akan meneleponnya malam ini. Kamu siapkan semua barang kita di Beijing. Kita akan berangkat ke Star City dalam 2 hari. Anggap saja sudah selesai. Andi melompat dari kursinya, dan bagaikan anak panah saat ia melesat keluar. Perairan Laut Cina Selatan. Kapal barang yang berhenti itu diselimuti oleh gelombang panas yang bergulung-gulung. Sejumlah besar ikan dalam radius lebih dari 10 km semuanya berenang ke segala arah. Pada saat ini, pikiran Tang Xiu cerah dan jernih. Dia terus-menerus bermeditasi dan berkultivasi sesuai dengan jalur teknik kultivasi dalam seni surgawi asal kosmik. Meskipun 9 bola bintang di dalam tubuhnya tidak bergerak, mereka terus-menerus menyerap masuknya ki spiritual dari segala arah dan kekuatan bintang dari bintang-bintang dan alam semesta. Menyerap, berputar, dan bertransformasi. Materi keabu-abuan dan suram akhirnya terbentuk. Tang Xiu menamakannya Star Force. Energi ini sama seperti ki purba sejati yang dikultivasikan oleh para kultivator lain dan juga mirip dengan ki asal abadi bagi para kultivator yang mengolah teknik kultivasi abadi. Pada dasarnya, itu adalah fondasi dan sumber energi bagi para kultivator. Kekuatan bintang di dalam meridian Tang Xiu melonjak dan memperluas lebar saluran meridiannya serta melembutkan ketangguhan meridiannya. Itu adalah proses yang menyakitkan, tetapi hasilnya membuat Tang Xiu sangat senang. 10 meter dari Tang Xiu, Dao Master Zi, Miao Ontang, dan Xiao Mingzhen juga duduk bersila bermeditasi di dek, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap ki spiritual surga dan bumi yang melayang ke segala arah. Meskipun kecepatan penyerapan mereka sangat cepat, tetapi itu tidak layak disebutkan, dan hanya semenit pun seperti setetes air di lautan bagi ki spiritual yang kaya dan kental di sekitarnya. Engah! Miao Ontang adalah orang pertama yang membuka matanya, rasa terkejut yang mendalam muncul di matanya. Dia menatap Tang Xiu dengan mata penuh rasa terima kasih. Terobosan. Sudah hampir 2 tahun sejak dia terhenti di tahap sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi sebelumnya, dia selalu menemui jalan buntu saat menerobos tahap berikutnya. Konsentrasi ki spiritual di tempat ini mungkin dapat dibandingkan dengan gua abadi yang legendaris di negeri dongeng, bukan? Hati Miao Ontang dipenuhi rasa puas saat dia diam-diam memuji dengan penuh kekaguman. Setengah jam kemudian, Xiao Mingzhen juga terbangun dari meditasinya. Karena dia juga baru saja mengalami terobosan dalam tahap kultivasinya, dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan juga merasakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tang Xiu. Apakah kamu juga mengalami terobosan? Raut wajah Miao Ontang bergerak ketika dia berbisik ingin bertanya. Xiao Mingzhen tercengang dan berkata, apakah kamu juga? Miao Ontang mengangguk dan berkata, berlatih dan berkultivasi di lingkungan yang kaya akan ki spiritual ini benar-benar setengah usaha dengan hasil 2 kali lipat. Setelah mandek selama 2 tahun, akhirnya saya bisa menerobos. Xiao Mingzhen menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Kita sekarang berutang banyak pada Tang Xiu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan tahu kapan kita bisa menerobos. Ya. Miao Ontang setuju. Sebelumnya, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, jadi saya tidak berharap untuk bisa melakukan terobosan sekarang. Tak lama kemudian, Dao Master Zi juga terbangun dari meditasinya dengan ekspresi bersyukur di matanya saat dia melirik Tang Xiu, sebelum pandangannya akhirnya jatuh pada Miao Ontang dan Xiao Ontang. Dia kemudian berbicara sambil tertawa. Selamat untuk kedua dermawan. Miao Ontang tertawa. Kita juga harus mengatakan hal yang sama. Dao Master Zi menjawab sambil tersenyum. Ya, jika bukan karena dermawan Tang, Daois miskin ini mungkin tidak akan mampu menerobos dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja, orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa, teknik kultivasi macam apa yang telah dikembangkan dermawan Tang. Itu bahkan menyebabkan fenomena sebesar itu. Di malam hari, matahari terbenam di ufuk barat, permukaan laut memantulkan cahaya matahari terbenam dari langit merah di ufuk barat. Suhu yang sangat panas di siang hari juga berangsur-angsur surut. Tang Xiu, yang masih bermeditasi, terbangun dari latihannya bersama dengan bulu matanya yang bergetar. Kalian bertiga. Ekspresi bingung tiba-tiba terungkap di wajah Tang Xiu setelah melihat 3 orang di dekatnya. Sosok Miao Ontang melintas dan muncul di hadapan Tang Xiu.
Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, "Kami sudah lama menyelesaikan meditasi dan menunggumu bangun dari latihan kultivasimu. Awalnya, kupikir kau butuh beberapa hari untuk menyelesaikan kultivasimu. Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikannya sekarang." Tang Xiu bangkit dan berkata, "Hanya saja aku baru saja mendapat pencerahan, jadi butuh waktu lama bagiku untuk bermeditasi. Apakah kita sudah sampai di wilayah Laut Naga Jahat?" "Kami belum melakukannya." Mia Ontang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tang Xiu bingung dan menjawab, "Sudah berapa lama aku berlatih? Sekarang sudah malam, kenapa kita belum sampai di wilayah Laut Naga Jahat? Bukankah jaraknya hanya 1000 mil laut?" Mia Ontang menunjuk ke arah laut dan tampak bingung karena tidak tahu harus berkata apa, sebelum berseru. "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kapal barang telah berhenti? Jika kamu belum selesai berlatih, kami bertiga pasti sudah siap menjemput awak kapal yang berada puluhan mil laut jauhnya dan mengirim mereka kembali. Apa yang telah terjadi?" Tang Xiu tidak tahu keadaan macam apa yang disebabkan oleh latihannya karena dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa saat setelah mendengarkan narasi Mia Ontang dan Xiao Mingzhen, Tang Xiu tercengang dan terdiam karena suasana hatinya berubah-ubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyebabkan fenomena sedunia seperti itu. "Ah, iya. Kultivasiku." Tang Xiu segera menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati kondisi tubuhnya. 9 bola bintang itu menjadi lebih terang, dengan sinar cahaya yang menyilaukan menerangi ruang di dalam dantiannya. Sejumlah besar Star Force yang berwarna abu-abu dan suram melonjak saat menghubungkan setiap saluran meridian yang tidak terhalang di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, semua tulang, pembuluh darah, organ dalam, dan otot semuanya telah dipadamkan. Baik itu fleksibilitas atau kekuatan, semuanya telah ditingkatkan dan mengalami lompatan kualitatif. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia pernah menjadi supreme di dunia abadi dan sangat tertarik dalam mengukur kekuatan secara akurat. Dia dengan lembut mengayunkan tinjunya dan dapat merasakan tingkat kekuatan yang dimilikinya saat ini. Beratnya 6.000 pon. Dia mengangguk puas. Kekuatan 6.000 pon berarti kekuatannya telah ditingkatkan 2 kali dari terakhir kali. Awalnya dia harus mencapai puncak tahap akhir penguatan kulit sebelum kekuatannya ditingkatkan menjadi 6.000 pon. Tetapi meskipun dia belum menembus tahap penguatan kulit, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat saya mencapai tahap akhir penguatan kulit, sampai sejauh mana kekuatan saya akan meningkat? Tang Xiu diam-diam menantikannya di dalam hatinya. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka berempat menggunakan perangkat GPS dan menemukan kru serta juru masak yang telah kelaparan sepanjang hari dan membawa mereka kembali ke kapal barang. Mereka tidak menjelaskan fenomena yang terjadi hari ini dan hanya memberitahu mereka bahwa hadiah mereka akan berlipat ganda setelah menyelesaikan tugas. Keesokan harinya di malam hari, kapal barang itu bergegas menuju ke daerah Laut Naga Jahat dan menemukan sebuah parit laut kecil di tengah 3 pulau. Namun, karena hari sudah malam, mereka tidak segera bergegas mencari binatang buas, tetapi minum dan makan sepuasnya untuk menjaga kekuatan dan semangat mereka, menunggu hingga besok pagi sebelum mereka bergerak lagi. Angin dingin bertiup, sementara bayangan bulan berputar dan menari. Tang Xiu berdiri di dek haluan, melihat ke kejauhan ke arah pulau-pulau terdekat. Dia agak merasakan perasaan berbahaya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas perasaan berbahaya macam apa itu. Tapi itu memang ada. Dia bisa mengatakan bahwa pasti ada keberadaan yang menakutkan dan tidak menyenangkan di ketiga pulau itu. Itu adalah jenis keberadaan yang ganas yang tidak dapat dia hadapi saat ini. Terlebih lagi, yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia bisa merasakan ki kematian di dekatnya, dan itu jauh lebih kuat daripada tempat lain. Ini berarti bahwa sejumlah besar manusia atau binatang telah mati di sini. Berkah surga tak terkira. Dermawan Tang ingin melihat pulau itu? Master Daozi diam-diam muncul di samping Tang Xiu sambil berbicara sambil tersenyum. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dalam beberapa tahun ke depan, mungkin aku akan bergegas ke 3 pulau itu. Tapi sekarang, bukan berarti aku ingin pergi, tetapi aku bahkan tidak berani pergi ke sana." "Mengapa kamu berkata seperti itu?" Dao Master Zi bertanya dengan ekspresi bingung. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh.
Ada formasi susunan Feng Shui yang besar di ketiga pulau itu. Susunan formasi ini sangat rumit dan tertata dengan sangat indah. Jika seseorang mendarat di pulau itu, dia akan baik-baik saja selama dia bergerak di sekitar pinggirannya. Namun begitu dia masuk lebih dalam, mungkin dia tidak akan bisa kembali. Apakah itu nyata? Dao Master Zi awalnya berencana pergi ke pulau itu untuk berburu. Namun, setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, rasa bahaya segera muncul di hatinya. Bagaimanapun, Tang Xiu adalah seseorang yang mampu menembus lapisan ke-6 dari formasi 1000 revolusi, yang berarti bahwa formasi informasi pencapaiannya benar-benar mengerikan. Jika apa yang dikatakannya benar, maka dia benar-benar tidak bisa masuk jauh ke dalam ketiga pulau itu. Ya. Tang Xiu menjawab dengan tenang. Untuk waktu yang lama, Dao Master Zi terdiam, sebelum dia berbicara dengan senyum masam. Kalau begitu, kita hanya bisa bergerak di pinggirannya. Sebenarnya, Daois miskin ini tahu dari sebuah buku kuno bahwa level binatang buas di ketiga pulau itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level binatang buas di palung laut ini. Bab 104, Memburu dan Membunuh Binatang Buas. Tang Xiu mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bahkan jika binatang buas tingkat tinggi membawa lebih banyak keuntungan bagi kita, tetapi kita harus tetap hidup untuk menikmatinya. Benar. Dao Master Zi menggoyangkan kain lapnya dengan ekspresi setuju di wajahnya. Dia telah hidup cukup lama dan sudah sangat tua. Berkali-kali, dia melihat orang-orang mengejar harta karun yang merenggut nyawa mereka. Seperti kata orang, uang adalah hal yang baik, tetapi berakhir mati setelah mendapatkannya adalah hal yang paling menyedihkan. Setelah terdiam beberapa saat, dia menatap Tang Xiu dan berkata, Dermawan Tang, Taois miskin ini memiliki sesuatu yang membingungkan saya selama beberapa hari dan ingin bertanya kepada Anda. Bolehkah Taois miskin ini bertanya kepada Anda? Tang Xiu berkata, Silakan bertanya. Dao Master Zi kemudian bertanya, Kultivasi Dermawan Tang seharusnya tidak tinggi, tetapi mengapa Anda dapat menyebabkan fenomena yang mengerikan seperti kemarin? Daois miskin ini telah membaca sejumlah besar literatur kuno serta catatan tentang kultivator, tetapi tidak pernah ada seorang pun yang dapat menyebabkan fenomena sedunia seperti itu. Tang Xiu berkata, Aku juga tidak tahu tentang itu. Dao Master Zi diam-diam menunggu dan mengamati Tang Xiu selama setengah menit. Setelah melihat wajah Tang Xiu yang tanpa ekspresi, dia diam-diam mendesah dalam hati, lalu berkata, Karena Dermawan Tang tidak tahu tentang hal itu, maka lupakan saja. Daois malang ini tidak akan mengganggu Dermawan Tang lagi, dan akan beristirahat dulu. Kamu tidak bisa beristirahat sekarang. Mata Tang Xiu tiba-tiba terfokus ke kejauhan dan berkata ringan. Alis Dao Master Zi terangkat dan bertanya, Dermawan Tang, mengapa Anda berkata seperti itu? Tang Xiu menunjuk ke arah laut yang jauh dan berkata, Lebih dari 10 binatang buas mendekat dari laut yang berjarak 1 kilometer dari kita. Kapal barang kita berlabuh di pantai dan lampu-lampu itu jelas telah menarik perhatian mereka. Panggil Miao Tang dan Xiao Mingsen untuk keluar. Kita harus membawa binatang buas itu pergi. Master Dao Zi bertanya, Mengapa kita harus membawa mereka pergi? Tang Xiu berkata dengan enteng, Jika kau ingin identitasmu sebagai seorang kultivator menciptakan kehebohan besar, maka kau bisa dengan bebas melawan binatang buas itu dari jarak dekat di sini. Para awak kapal? Mendengar hal itu, Dao Master Zi langsung menyadarinya. Tang Xiu mengalihkan pandangannya dan menatap punggung Dao Master Zi sebelum ia segera kembali ke kabinnya. Ia mengambil barang-barang yang telah disiapkannya lalu melompat turun dari haluan. Dengan jentikan jari kakinya, ia mengetuk permukaan laut dengan ringan lalu mendarat di tepi pantai hanya dalam waktu 2 tarikan napas. Dengan kecepatannya yang tinggi, ia melintasi garis pantai sejauh 10.000 meter dan mulai dengan cepat menyusun susunan formasi. Sebelum adegan selanjutnya, dia menggambar jimat kertas dan juga menyiapkan banyak batu giok sebagai fondasi susunan. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah punya pikiran untuk menggunakan susunan formasi. Barisan pertahanan. Susunan ajaib. Membunuh formasi. Menggabungkan ketiga jenis energi kuat ini menjadi satu susunan formasi.
Itu adalah formasi yang paling sederhana dan termudah untuk disusun, yaitu formasi pembunuhan magis. Menyebarkan susunan formasi semacam ini tidak memerlukan kekuatan spiritual maupun tingkat kultivasi. Ketika dia berada di puncaknya di dunia abadi, dia sama sekali tidak membutuhkan apapun. Dengan lambaian tangannya, dia dapat menciptakan pola di kehampaan dan mampu menyebarkan susunan yang sangat kuat dalam sekejap. 2 menit kemudian, Tang Xiu telah berhasil menyusun formasi pembunuhan magis dan menggunakan setengah dari jimat giok dan kertas. Wus! Sosok Tang Xiu melintas. Saat hendak kembali ke kapal barang, dia melihat Dao Master Zi, Miao Ontang, dan Xiao Mingzhen di garis pantai. Dao Master Zi memegang kain lapnya dengan ekspresi serius, Miao Ontang memegang pedangnya dan tampak seperti gunung Tai yang kokoh dan stabil, dan Xiao Mingzhen memiliki bilah pedang panjang dengan niat membunuh yang kuat. Tuan-tuan, di mana binatang buas itu? Tang Xiu telah berpatroli di wilayah laut, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak binatang buas apapun. Miao Ontang menunjuk ke arah laut di depan dan berkata, "Mereka menyelam dan belum menyerang untuk sementara. Semua awak kapal sedang tidur dan aku telah mematikan seluruh daya listrik kapal. Binatang buas itu hanya bisa menebak perkiraan posisi kapal barang, jadi mereka belum menyerang." Tang Xiu berkata, "Binatang buas macam apa itu?" Senyum paksa muncul di wajah Miao Ontang saat dia berkata, "Buaya putih. Itu adalah buaya putih prasosialita." Buaya putih? Tang Xiu menatap Miao Ontang dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Apakah binatang buas ini sangat kuat? Apakah level mereka sangat tinggi?" Dia telah menjelajahi dunia abadi dan mengetahui perbedaan kelas binatang buas. Namun, tentang binatang buas di bumi, dia tidak tahu apakah ada perbedaan mengenai kelas mereka. Miao Ontang kemudian berkata, "Mereka adalah binatang buas kelas 2 dan sangat kuat. Jika aku bertemu dengan salah satu dari mereka, aku mungkin bisa menghadapinya. Namun jika aku harus menghadapi 2 atau 3 binatang buas kelas 2, aku khawatir melarikan diri adalah satu-satunya pilihan bagiku." Tang Xiu berkata, "Jelaskan padaku tentang perbedaan kelas binatang buas." "Kamu tidak tahu tentang itu?" Miao Ontang bertanya dengan heran. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak begitu jelas tentang hal itu." Miao Ontang berkata, "Binatang buas dibagi menjadi 3 kelas. Binatang buas kelas 1 adalah binatang buas yang baru saja membuka kebijaksanaan spiritualnya, dan kekuatan serta kecepatannya akan meningkat pesat. Binatang buas kelas 2 memiliki kecerdasan seperti anak berusia 7 atau 8 tahun, dan mampu melawan 10 binatang buas kelas 1 dengan mudah. Binatang buas kelas 3 memiliki kebijaksanaan spiritual yang matang dan benar-benar merupakan makhluk yang menakutkan dan jumlahnya sangat langka dengan kekuatan serangan yang sangat kuat. Bahkan jika saudara Xiao dan aku bergabung bersama, kami mungkin tidak akan mampu melawan binatang buas kelas 3 ini. Aku belum pernah bertemu dengan binatang buas kelas 3, dan hanya pernah bertemu dengan binatang buas kelas 2 dua kali. Karena kultivasiku tidak tinggi saat itu, aku hanya bisa melarikan diri pada kedua kesempatan itu." Dao Master Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada juga binatang buas kelas 4. Aku telah melihat catatan di buku-buku kuno. Ada catatan dalam sejarah bahwa binatang buas kelas 4 telah muncul dan menghancurkan dunia. Binatang buas kelas 4 disebut Monster Beast. Tidak hanya kekuatan dan kecepatan tubuh mereka ditingkatkan hingga ke titik teror, tetapi mereka juga mampu mengendalikan kekuatan alam dan mengeluarkan seni magis atau mantra." "Itu benar-benar ada?" Ekspresi terkejut terungkap di wajah Miao Ontang dan Xiao Mingzhen. Guru Dao Zi berkata, "Ya." Tang Xiu berkata, "Saya mengerti. Kalau begitu, kita harus waspada dan memperhatikan keselamatan kita. Begitu buaya putih itu muncul, kita akan segera mengarahkan mereka ke sisi kiri, 10.000 meter di sepanjang garis pantai. Saya telah mengatur susunan formasi di sana, jadi akan jauh lebih mudah untuk memburu dan membunuh mereka." Besar. Mereka bertiga sangat gembira. 10 menit kemudian, raut wajah Tang Xiu dan 3 orang lainnya berubah, karena lebih dari 20 buaya putih muncul dari laut. Tubuh buaya putih tersebut berwarna putih salju dan tubuhnya beberapa kali lebih besar dari buaya biasa.
Jumlah binatang buas itu terlalu banyak. Kita tidak bisa menunda dan menjerat mereka. Kita harus segera memancing mereka masuk ke dalam susunan formasi yang telah dikerahkan Tang Xiu. Dao Master Zi berkata dengan ekspresi serius. Xiao Mingzhen melompat dan tubuhnya seperti anak panah saat ia melesat menuju buaya putih tersebut. Pedang panjang di tangannya dengan cepat menebas tanpa ampun buaya putih paling depan sejauh 10 meter. Ledakan. Buaya putih itu sudah lama menyadari Xiao Mingzhen yang sedang berlari. Tubuhnya dengan cepat menukik ke bawah, berusaha menghindari serangan Xiao Mingzhen. Akan tetapi, kecepatan Xiao Mingzhen sangat cepat saat bilahnya yang panjang membelah permukaan laut dan langsung mengenai punggung buaya putih. Meskipun Xiao Mingzhen berusaha sekuat tenaga dengan bilahnya yang panjang, pergelangan tangannya mati rasa dan secara tak terduga hanya mampu mematahkan sisik buaya putih, memberinya beberapa luka tetapi tidak langsung membunuhnya. Lebih dari 20 buaya putih di dekatnya, mengunci Xiao Mingzhen sebagai target mereka pada saat yang sama ketika mereka menyerbu ke arahnya. Meninggalkan. Xiao Mingzhen tidak memperpanjang pertarungan dan langsung menyerbu kembali. Tang Xiu melangkah cepat seperti anak panah sambil menjepit jimat kertas kuning di tangannya. Saat Xiao Mingzhen bergegas kembali ke pantai, dia menuangkan Star Force melalui lengannya ke jimat kertas dan langsung melepaskannya. Petir lokal tiba-tiba melesat 10 meter di depan saat petir itu dengan cepat bercabang dan menyambar beberapa buaya putih yang mengejar di belakang. Plop, plop, plop. Bersambung ke episode 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.